Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayakti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang dan saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai tugas mulai dari diri modul 1.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Poin pertama mengenai refleksi kompetensi sosial dan emosional. Selama menjadi seorang pendidik, kita tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang akhirnya membantu kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada refleksi kali ini terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kejadiannya, kapan, di mana, siapa yang terlibat, apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut, dan bagaimanakah kejadiannya? Kesulitan yang saya alami bahkan masih terjadi hingga saat ini adalah untuk menumbuhkan minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan fokus. Karena kebijakan sekolah yang memperbolehkan peserta didik membawa HP di kelas, maka tidak bisa dipungkiri jika peserta didik akan cenderung lebih tertarik dengan HP daripada penjelasan dari guru. Setiap saya memasuki kelas untuk mengajar, maka dari awal pembelajaran hingga akhir, perhatian peserta didik lebih cenderung terpaku pada HP masing-masing. Setiap kali saya ingin menjelaskan materi, maka saya akan sulit mendapatkan perhatian mereka. Saat melihat reaksi mereka, saya merasa kecewa dan sedikit putus asa. Saya merasa telah berusaha memberikan pelajaran yang menarik, mempersiapkan media dengan baik, tetapi peserta didik saya tampaknya tidak tertarik. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menghadapi krisis tersebut atau coping? Bagaimana Anda dapat bangkit kembali atau recovery dan bertumbuh atau growth dari krisis tersebut? Pada saat menghadapi krisis tersebut, saya menghadapinya dengan tekad untuk tetap berusaha dan beradaptasi. Saya mencari berbagai solusi dan metode baru untuk mengatasi tantangan dalam mengajar peserta didik yang cenderung malas belajar dan terlalu terikat pada ponsel. Dalam proses pemulihan atau recovery dan pertumbuhan atau growth, 1. Saya lebih terbuka terhadap umpan balik dari peserta didik. 2. Saya berusaha untuk tidak merasa terlalu terpukul oleh kegagalan dan kekecewaan, tetapi lebih fokus pada perbaikan dan peningkatan diri sebagai pendidik. 3. Saya memperkuat hubungan dengan peserta didik, mencoba memahami minat dan kebutuhan mereka lebih baik. 4. Saya mencari cara untuk menghadirkan materi pembelajaran yang relevan dan menarik bagi mereka. 5. Menerapkan berbagai macam ice breaking untuk menarik minat dan motivasi belajar peserta didik. 6. Integrasi teknologi dalam pembelajaran juga membantu meningkatkan partisipasi peserta didik. Pertanyaan refleksi ketiga, gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. Apa hal terpenting yang telah Anda pelajari dari krisis tersebut dan bagaimana dampak pengelolaan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Hal terpenting yang saya pelajari dari krisis tersebut adalah 1. Pentingnya adaptabilitas dan kemauan untuk terus belajar dan berubah. 2. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik, saya harus selalu siap menghadapi tantangan dan mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengelolaan krisis tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peran saya sebagai pendidik. Saya menjadi lebih peduli dan peka terhadap peserta didik, lebih terbuka terhadap perubahan, dan lebih inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dengan cara ini, saya dapat lebih efektif membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar mereka dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pertanyaan keempat, sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. 1. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut membantu ia dalam menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah? Dan jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung.
Ya, saya sangat setuju bahwa pemahaman diri, ketangguhan, dan kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain dapat membantu siswa menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah. Contohnya, untuk mendukung pernyataan ini adalah seorang siswa yang memiliki pemahaman diri yang baik akan cenderung lebih sadar akan kekuatan dan kelemahannya dalam pembelajaran. Dia akan mampu mengidentifikasi area di mana dia perlu meningkatkan diri dan menerapkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalnya, jika ia menyadari bahwa ia kurang mahir dalam pemahaman membaca, dia akan mencari cara untuk meningkatkan kemampuannya melalui membaca lebih banyak buku atau mencari bantuan tambahan. Selain itu, ketangguhan juga merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Siswa yang memiliki ketangguhan akan cenderung lebih mampu menghadapi rintangan dan kegagalan dengan lebih baik. Mereka tidak mudah menyerah dan terus berusaha mengatasi kesulitan yang dihadapi. Contohnya ketika mereka mendapat nilai buruk dalam ujian, mereka tidak langsung menyerah, tetapi menggunakan hasil itu sebagai motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Siswa yang memiliki kemampuan ini akan lebih mudah berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Mereka akan merasa lebih nyaman untuk bertanya dan berdiskusi dalam kelas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Dengan adanya pemahaman diri, ketangguhan, dan kemampuan membangun hubungan yang positif, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan pelajaran, lebih termotivasi untuk mencapai kesuksesan akademis, dan lebih berkomitmen untuk belajar dengan lebih baik. Inilah sebabnya mengapa faktor-faktor tersebut dapat membantu siswa menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah. Yang kelima, dari refleksi sebelumnya, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Dari refleksi ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial dan emosional memainkan peran penting dalam keberhasilan dalam pengelolaan krisis saya sebagai pendidik dan pembelajaran murid saya di sekolah. Dalam pengelolaan krisis sebagai seorang pendidik, kemampuan saya untuk memahami diri sendiri, memiliki ketangguhan dalam menghadapi tantangan, dan membangun hubungan yang positif dengan siswa membantu saya melewati situasi yang mengecewakan dan membuat saya lebih adaptif terhadap perubahan. Kemampuan saya untuk beradaptasi dan mencari cara baru dalam mengajar memberikan dampak positif pada proses pembelajaran siswa. Sementara itu, dalam pembelajaran siswa, mereka yang memiliki pemahaman diri yang baik dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar yang membantu mereka mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Siswa yang memiliki ketangguhan cenderung lebih berani menghadapi kesulitan belajar dan tidak mudah menyerah, sehingga mereka lebih mampu mengatasi hambatan akademis. Selain itu, kemampuan membangun hubungan yang positif dengan guru dan teman sekelas juga mendukung lingkungan belajar yang lebih kondusif dan interaktif. Dengan demikian, kompetensi sosial dan emosional memainkan peran krusial dalam pengelolaan krisis pendidik dan keberhasilan dalam pembelajaran siswa. Meningkatkan keterampilan ini pada diri pendidik dan siswa akan memberikan dampak positif pada pengalaman belajar yang lebih baik dan efektif. Harapan dan ekspektasi. Harapan untuk diri saya sendiri sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMK. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya adalah saya mampu 1. Mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan menarik agar dapat memotivasi siswa yang mayoritas laki-laki dan cenderung terlalu terikat pada ponsel cerdas untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. 2. Meningkatkan pemahaman saya tentang kompetensi sosial dan emosional siswa sehingga saya dapat menjadi lebih efektif membantu mereka dalam menghadapi tantangan dan kesulitan belajar. 3. Menjadi pendidik yang lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan dan minat siswa sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan menyenangkan bagi semua siswa. 4. Terus berusaha untuk menjadi contoh dan panutan bagi siswa dalam hal pembelajaran bahasa Inggris dan nilai-nilai positif lainnya. 5. Berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang bahasa Inggris agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi siswa.
6. Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran sehingga mereka lebih terlibat dan tertarik dalam memahami materi bahasa Inggris. 7. Menerapkan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan bervariasi agar dapat memenuhi beragam gaya belajar siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik. 8. Meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kompetensi sosial dan emosional. 9. Memberikan dukungan dan bantuan tambahan bagi siswa yang menghadapi kesulitan belajar sehingga mereka dapat mengatasi hambatan akademis dengan lebih baik. 10. Membantu siswa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara keseluruhan, baik berbicara, mendengarkan, membaca, maupun menulis. Dan harapan bagi diri saya sendiri sebagai seorang guru bahasa Inggris adalah dapat memberikan dampak positif pada proses pembelajaran siswa. Saya ingin menjadi pendidik yang menginspirasi dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Saya berharap dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, interaktif, dan penuh semangat belajar. Selain itu, saya ingin terus berusaha untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dalam mengajar, serta terus mengembangkan diri sebagai seorang pendidik yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan harapan untuk murid-murid saya sebagai seorang guru bahasa Inggris, saya berharap semoga murid-murid saya 1. Memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 2. Terbuka untuk mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran bahasa Inggris dan berani mengambil inisiatif untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. 3. Bisa mengembangkan rasa percaya diri dalam belajar bahasa Inggris sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih lancar dan percaya diri dalam berbagai situasi. 4. Mampu mengenali dan mengembangkan potensi mereka dalam bidang bahasa Inggris sehingga dapat menemukan minat dan bakat mereka dalam aspek bahasa tersebut. 5. Memahami bahwa pembelajaran bahasa Inggris bukan hanya tentang menguasai tata bahasa dan kosakata, tetapi juga tentang menghargai keragaman budaya dan manfaat kemampuan bahasa untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dengan harapan ini, saya berharap dapat membantu siswa mencapai kesuksesan dalam pembelajaran bahasa Inggris dan membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan mereka. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih.